semuanya, kami dari kelompok 3 Biologi Dasar 20. Pada Zoom kali ini kami akan membahas sebuah film dokumenter berjudul Explore the Clash of the Titan, Lion vs Hyena, A Fight for Territory, yang dipublikasikan melalui channel YouTube Free High Quality Documentaries. Dan film ini kami resensi dalam rangka tugas pembelajaran dasar bersama Biologi Dasar 2025. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Gabriel Zahratul Sisa Permana dengan NIM 188251116. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ahzia Diandakoleon dengan NIM 163251095. Perkenalkan, saya Alifarisa Maharani dengan NIM 182251075. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Haifam Zafar, biasa dipanggil Haifan dengan NIM 164251119. Perkenalkan, nama saya Octavian Saputra Subandi dan NIM saya 146251156. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mutiara Fadila Ramadhani dengan NIM 184251004. Perkenalkan, nama saya Rifani Mutiara dengan NIM 185251095. Perkenalkan, saya Ambadenta Nezila dengan NIM 146251009. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan ringkasan dari film dokumenter yang berjudul Explore the Clash of the Titans, Lion vs Hyena, A Fight for Territory. Jadi, film ini mengulas interaksi ekologis antara dua predator kunci di ekosistem savana Afrika, yaitu singa atau pantara leo dan hiena tutul atau krokuta-krokuta. Jadi, kehidupan singa dalam film ini digambarkan melalui kelompok yang terdiri dari 3 betina dewasa beserta 9 anaknya. Dalam ekologi perilaku, kelompok macam ini disebut sebagai pride, yang menjaga keberlangsungan spesies melalui kerjasama dalam berburu dan merawat anak. Namun, dinamika sosial mereka berubah ketika dua pejantan asing mengambil alih wilayah kekuasaan. Fenomena ini dikenal sebagai infanticide, yaitu pembunuhan anak oleh pejantan baru untuk mempercepat kesiapan reproduksi betina. Peristiwa tersebut memaksa anak-anak jantan yang beranjak dewasa untuk meninggalkan kelompok mereka, lalu hidup sebagai singa nomaden yang akan mencari wilayah teritorinya sendiri. Di sisi lain, ada hiena tutul yang menunjukkan sistem sosial yang matrilineal, di mana individu betina memegang peranan dominan dalam hierarki klan. Setiap anggota klan memiliki peran ekologis yang spesifik, mulai dari pengintaian, memangsa, menjaga anak hingga berbagi sumber daya. Baik, di sini saya akan menjelaskan prinsip universalitas dalam biologi yang berarti bahwa semua makhluk hidup memiliki kesamaan dasar dalam menjalankan proses kehidupannya. Artinya, meskipun berbeda jenis atau bentuk, setiap makhluk hidup tetap melakukan hal-hal yang sama seperti bernapas, makan, berkembang biak, dan beradaptasi dengan lingkungannya. Dalam film ini, prinsip tersebut terlihat jelas pada perilaku singa dan hiena di sabana Afrika. Contohnya, singa betina muda yang berburu pada malam hari menunjukkan bagaimana tubuhnya bekerja secara terkoordinasi, mulai dari sistem pernapasan, otot, hingga metabolisme untuk memperoleh energi. Sementara itu, hiena betina yang menjaga anaknya menampilkan naluri keibuan dan usaha mempertahankan keturunan. Hal yang juga dilakukan oleh singa maupun hewan lain. Bahkan, singa jantan tua yang memakan bangkai memperlihatkan bahwa semua makhluk hidup tetap tunduk pada kebutuhan dasar, yaitu bertahan hidup. Dari situ kita bisa simpulkan bahwa baik singa, hiena, maupun spesies lain di sabana memiliki kesamaan biologis yang bersifat universal. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip kontinuitas, yaitu upaya singa dan hiena mempertahankan keturunan di dalam liar. Mencerminkan prinsip kontinuitas makhluk hidup. Singa betina melatih anaknya berburu, sedangkan hiena betina melindungi anaknya dari predator, menunjukkan pewaris naluri adaptif. Proses genetik dan perilaku ini memastikan setiap generasi mampu bertahan dalam ekologi. Kontinuitas tampak pada keseimbangan antara pemangsa dan mangsa yang menjaga kelangsungan ekosistem melalui siklus berburu, berkembang biak, dan bertahan hidup. Dan juga di sini proses pewarisan genetik dan pembelajaran perilaku ini menjadi inti dari kontinuitas kehidupan, di mana setiap generasi membawa ciri-ciri yang memungkinkan mereka untuk terus hidup di lingkungan yang sama kerasnya. Di sini saya akan menjelaskan proses evolusi dalam film dokumenter ini.
Proses evolusi dalam film dokumenter ini terlihat dari adaptasi jangka panjang yang mengubah perilaku serta struktur tubuh singa dan hiena di sabana Afrika. Keduanya merupakan hasil seleksi alam yang menuntun pada strategi bertahan yang berbeda. Singa berevolusi sebagai pemburu sosial dengan kekuatan fisik dan kerjasama kelompok. Sedangkan hiena menjadi oportunitis tangguh dengan gigitan yang kuat dan sistem sosial matrilineal yang teratur. Adegan perebutan wilayah pada film ini juga menegaskan bahwa keberhasilan hidup tidak hanya bergantung pada kekuatan, tetapi juga pada kecerdasan otak yang diwariskan secara turun-temurun. Evolusi juga tampak pada perilaku berburu malam singa muda sebagai bentuk penyesuaian terhadap tekanan lingkungan dan persaingan antar spesies. Dengan demikian, film ini menampilkan evolusi sebagai proses dinamis yang terus membentuk strategi bertahan dan keseimbangan kehidupan di alam. Oke, sekarang prinsip homeostasis. Secara umum, homeostasis adalah kemampuan tubuh untuk menjaga kondisi internalnya agar tetap stabil dan seimbang, meskipun lingkungan di luar tubuh terus berubah. Anggap saja ini seperti termostat pada AC, yang menjaga suhu ruangan yang tetap stabil, tidak peduli cuaca di luar sedang panas atau dingin. Mekanisme utamanya itu umpan balik negatif atau negative feedback. Hampir semua proses homeostasis menggunakan sistem ini yang bekerja untuk melawan atau membalikan perubahan agar kembali ke kondisi normal. Sistem ini memiliki 3 komponen. Yang pertama, reseptor, mendeteksi perubahan. Yang kedua, pusat kontrol, menerima info dan memutuskan tindakan. Yang ketiga ada efektor, melakukan tindakan perbaikan. Contohnya pengaturan suhu tubuh. Misalnya saat panas tubuh akan berkeringat, sedangkan saat dingin tubuh akan menggigil. Di sini saya menjelaskan tentang prinsip interaksi. Bagian akhir film ini menyorot hubungan rumit antar makhluk hidup di sabana. Persaingan singa dan hiena menunjukkan perebutan makanan dan wilayah, sementara kerjasama dalam kelompok mereka mencerminkan kehidupan sosial yang kuat. Kehadiran zebra, gajah, dan burung bangkai menegaskan saling ketergantungan dalam rantai makanan. Film ini menggambarkan bahwa keseimbangan ekosistem sabana tercipta dari hubungan antar spesies yang saling bergantung. Dan untuk di bagian ulasan ya, film dokumenter ini menyajikan visual sabana Afrika yang memukau dengan sinematografi yang tajam dan atmosfer yang hidup. Setiap adegan mulai dari perburuan malam hingga interaksi sosial antar hewan memperlihatkan perjuangan nyata di alam liar. Narasi yang digunakan kuat dan informatif, memudahkan penonton memahami konflik antara singa dan hiena serta nilai-nilai biologis yang terkandung di dalamnya. Nilai edukatif sangat terasa sekali, terutama dalam penggambaran prinsip biologis seperti adaptasi, interaksi, dan keseimbangan ekosistem. Perilaku hewan yang ditampilkan secara alami dan jujur memperlihatkan bagaimana setiap spesies berjuang mempertahankan hidup di tengah kerasnya lingkungan sabana. Dan untuk sarannya, meski film ini memiliki kekuatan visual dan pesan yang kuat, ada beberapa hal yang bisa ditingkatkan. Penjelasan ilmiah dalam narasi sebaiknya lebih diperluas agar penonton yang ingin memahami aspek biologi secara mendalam merasa lebih puas. Selain itu, transisi antar adegan kadang terlalu cepat membuat beberapa peristiwa terasa kurang utuh. Fokus utama yang terlalu menonjol konflik antara singa dan hiena juga membuat spesialis lain hanya tampil sebagai latar. Padahal mereka memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan bisa memperkaya sudut pandang dokumenter ini. Terima kasih. Oke, baik, sekian dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih.